Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan melakukan simulasi kembali membuat media pembelajaran menggunakan GeoGebra. Kali ini media pembelajaran yang akan kita simulasikan adalah tentang teorema Pythagoras, biasanya untuk pembelajaran matematika di SMP. Jadi media ini terdapat segitiga ABC. Pada setiap sisi-sisi segitiga ada persegi yang panjang sisinya sama dengan panjang sisi segitiga tadi. Kemudian koordinat A dan B itu dapat digeser sesuai dengan keinginan. Maka puzzle yang ada di dalam dua persegi yang kecil ini itu akan menyesuaikan ukurannya. Ya, kemudian di sini ada kontrol, ada slider yang kita buat H1 sampai H5 untuk mengatur pergerakan dari puzzle tadi, sehingga kelima puzzle yang ada berpindah memenuhi daerah pada persegi yang besar. Kemudian siswa diajak untuk membuat kesimpulan kaitan antara luas persegi yang ada pada sisi penyiku tadi dengan luas persegi yang ada pada sisi terpanjang segitiga siku-siku. Oke, silahkan mengikuti simulasi berikut. Langkah awal yang akan kita lakukan adalah menyiapkan area kerja. Pertama, kita tambahkan area kerja grafik 2. Kemudian di grafik pertama kita hilangkan kisi-kisinya. Atau di tampilan grafik kita hilangkan kisi-kisinya. Kemudian di tampilan 2 jika muncul garis sumbu di situ, itu dihilangkan saja. Oke, ini area kerja kita. Selanjutnya kita masuk ke langkah pertama. Yang pertama adalah kita akan membuat dua buah luncuran A dan B seperti berikut. Yang pertama kita buat adalah luncuran B ya. Luncuran, kita klik, kita pilih jenis luncuran angka, kita gunakan pertama adalah kita buat luncuran B. Kita ambil minimumnya 0, maksimumnya kita gunakan sementara 20. Oke. Selanjutnya luncuran yang kedua kita gunakan A, tipe angka, kemudian minimumnya kita gunakan B, kemudian maksimumnya kita gunakan 20. Oke. Setelah itu kita sembunyikan luncuran tersebut. Ya. Dengan mengklik di bagian input box, di situ ada bulatan di sebelah kiri, sehingga luncurannya tidak tampil secara visual. Selanjutnya adalah membuat titik sudut pada segitiga siku-siku. Kita gunakan titik sudut ABC ya. Pertama kita buat di masukan atau di inputnya, input boxnya, titik A, koordinatnya B, 0. Kemudian titik B kita buat koordinatnya 0, A ya. Hasilnya nanti A dan B itu dapat digeser ya. Oke, seperti berikut.
Selanjutnya titik C, kita gunakan perpotongan dua objek. Kita klik pas di perpotongan sumbunya, jadi titik 0,0. Sehingga nanti di sini muncul keterangan perpotongan sumbu X, sumbu Y. Langkah selanjutnya, kita buat poligon segitiga ABC. Pilih poligon, klik secara berurut titik B, C, titik A, dan kembali ke titik awal. Pada pengaturan poligon, kita hilangkan label yang muncul. Seperti A1, kita hilangkan atau kita sembunyikan. B1, C. Langkah selanjutnya adalah membuat segi 4 beraturan pada sisi luar setiap sisi pada segitiga siku-siku tadi. Kita gunakan segi N beraturan. Pertama kita buat pada sisi BC. Kita klik dulu C, kemudian B, kemudian titiknya kita masukkan 4. Oke. Jangan dirubah urutannya, jadi B dengan C. Nanti arah poligonnya akan berbeda. Kemudian poligon selanjutnya di sisi AC. Klik A, kemudian klik C. Oke. Kemudian poligon selanjutnya di sisi AB. Klik B terlebih dahulu, kemudian A, titik-titik 4. Oke. Secara otomatis akan diberi nama poli 1, poli 2, poli 3. Oke, setelahnya sembunyikan label poli 1, poli 2, dan poli 3 pada properties. Langkah selanjutnya adalah membuat potongan-potongan puzzle pada poligon 1 tadi, poli 1. Jadi yang pertama adalah kita buat titik tengah ya, pada poligon 1 tadi. Kita pilih titik tengah atau pusat, kemudian klik poligonnya. Muncul titik J. Kemudian kita buat garis bantu, garis yang melalui titik J dan sejajar ruas BI. Garis sejajar titik J dengan ruas BI. Muncul garis S. Kemudian masih garis sejajar titik J dengan ruas AB. Muncul garis T. Selanjutnya kita buat perpotongan dua objek. Titik perpotongan dua objek. Yang pertama klik garis S dan poli 1. Akan muncul titik L dan titik K. Kemudian garis T dan poli 1. Akan muncul titik M dan titik N. Garis bantu S tadi dan T kita sembunyikan. Baik, selanjutnya kita akan membuat puzzle pada poli 1. Namun sebelumnya kita tutup dulu tampilan grafik 2 supaya area kerja kita semakin luas.
Pertama kita pilih poligon, kemudian kita buat poligon JKBN. Oke, di sini ruas-ruasnya akan muncul N1, J1, K1, B2 ini yang paling bawah. Kita sembunyikan semuanya. Oke. Kemudian klik pada, kita normalkan dulu kursornya. Klik pada poligon tadi. Kemudian kita lakukan pengaturan warna. Misalnya warna merah. Opacity-nya kita naikkan menjadi 50%. Itu bisa juga di sini melalui tampilan di atas ini. Kita gunakan 50%. Oke, lakukan hal yang serupa untuk poligon-poligon selanjutnya. Oke, kita buat selanjutnya JNDL. Kita gunakan warna yang berbeda. Transparansinya 50. Poligon selanjutnya JLEM. Gunakan warna yang berbeda lagi. Kemudian JMCK. Gunakan warna lain. Kemudian kita buat satu poligon lain, yaitu ACFG. Kemudian kita beri warna yang berbeda. Oke, selanjutnya kita akan membuat pergeseran atau animasi di mana puzzle-puzzle dari poli 1 dan poli 2 tadi akan bergeser mengisi ruangan pada poli 3 secara penuh. Jadi langkah pertama adalah kita akan membuat beberapa bantuan. Pertama, pilih menu tools jarak. Klik J dan K. Akan muncul di sini keterangan dengan nama jarak JK sama dengan 394. Oke, kita sembunyikan teksnya. Kemudian kita buat sebuah lingkaran menggunakan tools lingkaran dengan pusat dan jari-jari. Pusatnya kita pilih H. Jari-jarinya kita ketik nama variabel tadi jarak JK. Oke. Akan muncul sebuah lingkaran dengan nama D1. Selanjutnya kita buat perpotongan lingkaran D1 dengan poli 3 tadi.
pilih perpotongan dua objek, klik lingkaran D1, kemudian klik IH. Oke, muncul titik O. Kemudian kita ulangi sekali lagi D1, kemudian AH, muncul titik P. Selanjutnya kita buat garis bantu, garis yang sejajar. Pertama, titik O, melalui titik O sejajar BD. Kita klik saja BD. Kemudian jadi muncul garis H1 ya. Kemudian titik P sejajar BC. Oke, muncul garis I1. Munculkan perpotongan H1 dan I1. Klik tools perpotongan dua objek, klik H1, kemudian klik I1. Muncul titik Q. Oke, kita sembunyikan semua objek-objek bantuan tadi kecuali yang kita peroleh key, titik key. Baik, selanjutnya kita munculkan kembali grafik 2. Oke. Kemudian kita buat luncuran pada grafik 2. Kita beri nama luncurannya H1. Muncul, kita klik grafik 2. Kita beri nama H1, minimumnya 0, kemudian maksimumnya 1. Kita oke. Berikut luncurannya. Kemudian menggunakan luncuran tadi pada tampilan grafik. Kita klik kembali tampilan grafik. Kita buat satu vektor dengan cara mengklik langsung pada masukan. Kita buat misalnya vektor 1 V1. Kita gunakan sama dengan H1 ya, yang apa tadi, luncuran tadi dikali, tekan bintang ya, bukan titik. Kita buat di situ vektor JA. Jadi vektor J ke A. Oke, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mentranslasikan poligon JKBN menggunakan vektor tadi, vektor V1. Caranya, pilih tools transformasi, pilih translasi objek oleh vektor. Kemudian kita klik objek JKBN, kemudian klik vektor V1. Ya. Hasilnya akan seperti ini. Jika kita geser slider, di sini ada muncul titik-titik pada area yang bergeser tadi. Itu sebaiknya kita sembunyikan. Kemudian vektor V1-nya kita sembunyikan. Jadi yang ada kontrolnya berada pada slider. Jika slider H1-nya tadi 0, maka posisinya masih berada di poligon 1. Kemudian jika digeser menuju angka 1, nah, posisi sekarang sudah berada di poligon 3 tadi. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk puzzle-puzzle yang lain.
Oke, kita buat slider kedua, H2. Kemudian klik pada grafik, tampilan grafik, dan masukkan vektor V2 pada masukan. V2 sama dengan H2 kali vektor, kali ini kita menggunakan vektor JH. Oke. Kemudian pasel JNDL kita translasi dengan vektor tadi. Oke. Kemudian kita sembunyikan titik-titik yang muncul termasuk vektornya. Oke, selanjutnya slider yang ketiga. H3 minimum 0, maksimum 1. Kemudian buat vektor V3 sama dengan H3 dikali vektor JI. Oke. Kemudian kita translasi pasel JLEM dengan vektor V3. Oke, kita sembunyikan titik-titiknya dan vektornya. Yang keempat, kita buat luncuran H4. Normalkan kursor, klik pada grafik. Pada masukan kita buat vektor 4. V4 sama dengan H4 dikali vektor, kita gunakan vektor JB. Selanjutnya kita translasi pasel JMCK, kita klik dengan vektor tadi. Oke. Kemudian kita sembunyikan titik-titik yang muncul. Termasuk kita sembunyikan vektornya. Selanjutnya masih ada tersisa pasel ACFG. Dengan cara yang sama kita buat pertama luncuran, kita beri nama luncuran H5. Minimum 0, maksimum 1. Kemudian normalkan kursor, klik tampilan grafik utama. Pada masukan kita buat vektor 5 sama dengan H5 dikali vektor, kita gunakan vektor AQ. Oke, vektor AQ. Kemudian kita translasi objek ACFG, kita klik dengan vektornya tadi. Normalkan kursor dan kita sembunyikan titik-titik yang muncul dan termasuk vektornya.
termasuk titik key, titik bantu key tadi kita sembunyikan. Langkah selanjutnya adalah untuk memberi tanda khusus pada titik A dan titik B, karena titik A dan titik B itu dapat digeser. Cukup kita klik titik A, kemudian kita pilih jenis titiknya. Jadi kita gunakan, misalnya kita gunakan tanda X silang. Kita gunakan warna biru. Ukurannya kita perbesar. Kemudian kita hilangkan semua titik-titik bantu yang masih ada sehingga tampilannya lebih menarik dan tidak terlalu penuh. Misalnya titik K, titik N, titik L, titik M. Oke, sehingga yang tersisa pada tampilan hanya seperti ini. Oke, tahap selanjutnya adalah membuat petunjuk penggunaan atau keterangan-keterangan lainnya pada tampilan grafik 2. Oke, pada grafik 2 kita akan membuat petunjuk penggunaan media. Kita pilih teks, klik di grafik 2, kemudian kita ketik teks seperti misalnya judul. Oke. Kemudian misalnya kita buat aturan penggunaan media seperti berikut. Nah, posisikan semua slider di titik 0. Kemudian kita ganti warnanya sesuai dengan warna puzzle yang dipindah tadi. Oke. Kemudian kunci posisi teks agar tidak bergeser jika sudah dirasa tepat posisinya. Oke. Termasuk slidernya kita kunci objek ya.
Kemudian tampilan aljabar view-nya kita tutup dulu. Oke. Oke, sudah selesai program kita. Demikianlah langkah-langkah yang ditempuh untuk membuat media pembelajaran untuk menunjukkan visualisasi teorema Pitagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.